Lanjutkan bab tentang penjelasan ragam jalan kebaikan. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini mirip-mirip ya, tapi tentu ada berbagai perbedaan. Hadis-hadis yang mirip-mirip ini untuk memperkaya wawasan, ilmu, dan amal. Jadi kita dalam mengkaji hadis itu jangan ada istilah bosan. Cana bosan ieu deui. Karena di balik hadis-hadis tersebut selalu saja ada terselip hal-hal yang baru yang pastinya belum kita ketahui. Hadis yang ketiga di bab ini dari Abu Dzar radhiyallahu an qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Akan dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Ini ibaratnya Nabi itu pimpinan ya, presiden yang laporan semua bawahannya disampaikan kepada beliau. Ini umat kamu, ini amal-amal baiknya, ini amal-amal jeleknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, aku menemukan dalam kumpulan amal-amal baiknya al-adza yumatu anit thoriq. Al-adza itu gangguan, sampah, duri, apapun yang mengganggu. Kata orang Sunda mah nu matak sareukseuk ya. Yang dihilangkan, disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu, dan aku menemukan fi masawi a'maliha, dalam kumpulan amal-amal jeleknya an-nukho'ah. An-nukho'ah itu bisa ingus, bisa ludah, bisa dahak ya. Pan maetawe nya seputar THT ya. Takunu fil masjid, yang ada di masjid, la tudfanu, tidak dikuburkan. Tentu dalam konteks hari ini tidak dibersihkan, karena mau mungkin dikuburkan. Zaman Nabi dikuburkan tuh ditanam karena memang lantainya tanah ya. Kalau sekarang lantai kayu atau karpet ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sudah karpet, sekarang mah karpet tebal lagi. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kebersihan. Ini yang diajarkan oleh guru kita, an-nadhafatu minal iman. Kita rasakan sendiri Pak, kita datang ke masjid, masjidna barala, karebul, karpete, kalau kita ruku tur teh tapakan. Kalau karpet hijau, lutut kita jadi hijau ya, karena lama teu disapukeun. Di semua tempat ini kan bukan hanya di masjid, termasuk di jalan. Di jalan itu artinya di fasilitas-fasilitas umum. Saya pribadi ya, meski hari nyontohan mengamalkan 100% belum mampu, belum ada waktu. Angkat jempol ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu anu rajin sasapu di jalan ya. Bahkan saya pernah ngomong ya ke salah seorang anak tetangga santri, cing punten ceteka si mama, daripada lalajo unggul mending bari sasapu.
Ustadz mah geus eueuh waktuna hese cenah samporet. Dan istri saya juga kalau ada waktu begitu. Memang kadang kesalnya, kesal karek disapukeun geus bala deui gitu. Bikin jengkel. Sama ya di masjid, di pesantren, di madrasah, di kutab karek dibereskeun geus kotor deui gitu. Nah di sanalah teruji sejauh mana bagusnya akhlak kita, bagusnya amal kita. Dan ini berarti juga kaitannya dengan menjaga kebersihan, dan ini pendidikan yang susah ya. Pengalaman kami sebagai para pendidik, bagaimana mendidik santri tidak jorok, baik itu santri perempuan komo santri laki-laki, duka kudu kumaha, duka kudu disiksa, duka kudu tak cengkel. Dicontohan sudah ya, dipapatahan sudah, dicarekan sudah, kitu deui ya. Jadi ini Nabi SAW konteksnya bersabda begini seperti itu. Bahkan sebetulnya kita malu ya kalau di WC-WC masjid ada tulisan khusus, banyak tulisan detail. Wah, jangan buang puntung rokok, jangan harus disiram-siram. Itu kan menggambarkan cokwe tanya-tanya penjaga toilet yang di bawah ya. Berarti mayoritas umat Islam ya, meski memang belum berdasarkan penelitian, baru berdasarkan hipotesis istilahnya, hipotesa awal, ini masih merendahkan amal yang ini. Seharusnya seperti yang viral dulu di aksi 212, datang bersih, pulang juga bersih ya. Saya mendapatkan kritikan dari salah seorang agnia, Ustadz, ciri pesantren Ustadz hebat itu santri-santrinya asatidahnya berakhlak mulia, tidak ada cleaning service di pesantren Ustadz. Enggak perlu cleaning service. Semua ustadz, semua santri menjaga kebersihan. Kalaupun ada yang kotor, dibersihkan lagi. Eta THC bukan main. Ya jangankan di level pendidikan yang anak-anak, anu kolot sok bapak-bapak di mana, di kantor PC, kantor PD, tong aya cleaning service. Kalau betul kita memuliakan akhlak mulia ini, kita makan ambil bersih, beres juga bersih lagi. Jadi yang Nabi sabdakan ini seolah-olah sepele, tapi kenyataannya memang hese ya. Jadi sekali lagi di sini Nabi SAW menekankan pentingnya kita berakhlak mulia dalam kebersihan. Bersih amal baik, jelek kotor amal jelek. Bersih pahala, kotor doraka gitu. Dalam riwayat lain kan al-busaqu fil masjid khoti'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah, mengotori masjid dosa, kifaratnya adalah menguburkannya. Jadi kalau dalam konteks tadi Pak yang diperluas, kita makan, bekas makan kita piring kotor, dosa sampai kita membersihkannya. Atau kalau nggak cukup waktu, menyuruh orang lain membersihkannya dan memberikan upah yang layak kepada para pembersih itu ya. Kami kemarin jamaah umroh angkat tangan teh angkat jempol gitunya, bukan angkat tangan.
dalam konteks kebersihan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi kahiji askar negaralak. Kata jamaah saya dalam mentegalak cenah jelema mah diatur komuni dari ribuan bangsa ya, dari ratusan negara. Muka dua sigap Pak. Jadi kita sudah duduk itu cleaning service itu ukur ringan, bawa kantong plastik. Jangan sampai ada noda yang bekas makan ambil. Terus sampai ngong adan oge, pas beres adan udah berhenti dia di mana sholat gitu. Ini siga di mall gitu, bis bersih terus dibersihan. Dan mereka mendapatkan upah yang layak. Jadi bab etama memang jangankan kita apa ya yang biasa-biasa, di sana juga di pusat masjid di dunia mayoritas umat Islam belum mampu. Pan kalau pakai teori tadi ya, kritikan dari Agnia yang tadi, harusnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga nggak perlu ada cleaning service. Kudu bersih deh, tapi kan ya memang nggak bisa. Cuma setidaknya kita berikan penghargaan yang besar kepada bagian cleaning service. Mereka itu pahalanya lebih atas ya, kalau semakin banyak pahalanya bisa lebih atas tibatan ketua DKM pahalanya ya. Ya ketua DKM kudu syirik ya, ke bagian cleaning service bisa lebih tinggi pahalanya daripada mudir. Maka dari itu apresiasi mereka ya, mohon panggil tetap salam ya, dihormati, tidak merendahkan, temain tutah titah sangeunahna, dan kasih upah yang pantas. Mereka itu pahalanya gede ya dina hadisna. Masa orang yang Nabi hargai tidak kita hargai? Cing nu mantes kumaha nya, meskipun ujung-ujungna ada pasti bagian cleaning service oge lillahi ta'ala ya. Urusan lillahi ta'ala mah tidak perlu kita kaitkan dengan upah. Guru ngajar di pesantren lillahi ta'ala teu, lillahi ta'ala cing lamun teu digaji kumaha kan dolim gitu. Dosen bapak bekerja lillahi ta'ala kan, bapak bekerja di kantor mana kira kok teu lillahi ta'ala, ngan lamun teu digaji kumaha bapak, dolim kan ya. Jadi kita jangan pertentangkan, kamu kan bekerja di masjid sing lillahi ta'ala jangan dibentrok-bentrokkan antara lillahi ta'ala dengan upah yang layak. Itu mah hak, agar kita tidak dolim kepada mereka. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Dzar. Sebagaimana kemarin kita singgung ya, Abu Dzar ini sahabat yang memang bisa nate ngajar gitu, segala teu bisa diajak ngurus harta teu bisa, bagian kepemimpinan kepengurusan nggak bisa. Jadi beliau itu pembantu umum lah ya. Dan beliau mengingatkan kita dan hadis-hadis ini agar tidak menganggap sepele hal-hal yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Ananasan qalu, ada beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dutsur bil ujur. Orang-orang kaya ahlud dutsur itu ahlul amwal sudah menghabiskan pahala. Beak cenah pahala teh kudu beunghar gitu. Yusalluna kama nusolli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka sedekah dengan harta-harta lebih mereka yang kami tidak gitu. Saum nama sama, salatnya sama, ngan palebah sedekah beda. Mereka bisa sedekah, kami tidak.
Qala, lalu kata Nabi, awalaisa qad ja'alallah, bukankah Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, ma tasaddaqu nabi, yang kalian bisa bersodakoh dengannya. Sodakoh itu bukan hanya dengan mengeluarkan harta. Sodakoh itu juga termasuk dengan amal kebaikan. Yang amal kebaikan ini umumnya orang kaya nggak sempet. Jadi adil Gusti Allah. Ya kayak tadi punten beberes. Dah bagi kabita cuma tersempet samporet waktuna. Ya. Apalagi orang-orang kaya yang sibuk. Apa sodakoh selain mengeluarkan harta itu? Kata Nabi, inna bikulli tasbihah sodakoh. Setiap tasbih itu adalah sodakoh. Ya. Ini kemarin di edisi kemarin kita bahas ya. Lebar kita punya waktu luang yang seharusnya bisa sodakoh dipakai ngobrol ngawangkong nutup para ruguh, atau kalau sekarang bapaknya HP sok dah isengnya geus naon iseng we geus beak oge nya berita geus dibacaan, chat geus dibacaan, hayang we mencetan. Sayang ada kesempatan kita buat sodako tidak dimanfaatkan sodako. Apa sodakonya? Kiranya buat subhanallah itu sodako. Wa kulli takbiratin sodako, setiap takbir adalah sodako. Wa kulli tahmidatin sodako, setiap tahmid adalah sodako. Wa kulli tahlilatin sodako, setiap tahlil adalah sodako. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat ini sering Nabi baca dalam waktu luang, termasuk dalam safar. Matakna nya di tanah suci mah sepanjang jalan teh saya ngobrol kemarin dengan supirnya beneran orang Margasih. Mang cita di dia mah reklamenya di Bandung mah reklamu komotere politik tahun politik lieur macaan caleg teh cita jangar teu ditempo ka tempo gitu. Belum lagi iklan teu para ruguh. Mohon cenah di dieu mah sepanjang jalan nitah dikir we uzkurullah pelang deh. Bae dituna subhanallah, bae dituna Allahu akbar, enggak ada reklame teu butuh iklan. Ya, negara beunghar mah urang mah da hirupna tinu iklan. Bae dituna uzkurullah, ya, subhanallah sepanjang jalan teh pelang-pelang teh. Miriplah dengan dekat Cianjurnya, Cianjur baheula duka ayeuna berkurang ya, itu banyak lapad-lapad zikir. Dan saya enggak temukan Asmaul Husna. Aya di urang mah loba teh Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu harus kita yakini, harus kita jadikan bagian dari akidah ya, dan kita baca dalam doa kita ya, ya Hayyu ya Qayyum ya Allahumma Rabbana. Tapi kalau zikir khusus Asmaul Husna itu memang kita belum menemukan dalilnya. Zikir khusus itu ya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka alhamdulillah ya kita nggak temukan di urang mah pan dikir Asmaul Husna ari nu ieu teu dipentingkeun, harusnya dikir itu ini yang dipentingkan. Dalam riwayat lain 2 kalimat itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini sudah kita bahas dulu di akhir pembahasan Riyadhus Shalihin. Imam Ibnu Hajar Bulughul Maram juga akhirna eta, Imam Bukhari akhirna eta ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kata Nabi 2 kalimat tapi berat. Sarua jeung nu sedekah jutaan. Kita sedekah jutaan teu bisa atau penuhi lidah kita dengan tasbih tahlil. Urang mah na mobil mun teu nundutan nyetel musik.
nyetel musik ngobrol. Ya meski tidak dosa, cuma kata Imam Al-Ghazali kan sayang kita bisa sodako tapi tidak dimanfaatkan buat sodako. Wa amrun bil ma'ruf sodako, amar ma'ruf sodako, wa nahyun anil munkar sodako, nahi munkar juga sodako. Dalam konteks sodako, kalau kita nggak mampu menyumbang uang, minimal mengajak orang lain untuk menyumbang, minimal nge-sharekeun nya, nge-sharekeun pengumuman sodako, itu sudah bagian dari sodako. Nahi munkar, kalau kita nggak mampu sodako harta, minimal cegah orang lain dari kemunkaran. Jangan bakhil, jangan menumpuk-numpuk harta, ya. Lihatlah Nabi Sulaiman, jangan lihat korun. Korunnya disebut ku batur, cenah mah deh. Nulo baca ceramah teh. Wa fi bud'i ahadikum sodakoh, dan dalam jima salah seorang kalian juga sodakoh. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, masa cenah orang menyalurkan syahwatnya jadi pahala? Qala, kata Nabi, aro'aitum law wada'aha fi haram, menurut kalian kalau kalian meletakkannya dalam yang haram, akan alaihi fiha wizrun, bukankah jadi dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, ya demikian juga kalau disimpan pada tempat yang halal maka itu jadi pahala. Tapi biasanya bapak-bapak tukang heureuy mah ieu sok fokus kanu akhirna ieu. Hari tasbih tahmid nama tadi perhatikeun, ujung-ujungna kadituna naon? Hayang kawin deui. Jadi hayang kawin deui teh dalilna sodako. Padahal mah eta mah nafsu mah nafsu we. Tapi kalau memang betul ya tujuannya itu memang betul sodako, cuma yang jadi pertanyaan kita, nah sodako nate nun nyangsang teh eta unggul. Hari tasbih tahmid nanti gitu. Jadi ibu juga jangan protes, dan memang hadis Nabi ya, kalau bapak ingin memperbanyak sodako lewat syahwatnya ya, jangan protes. Cuma ibu cukup mengingatkan, Pak gitu, jangan sodako telen eta unggul, amar ma'ruf nahi munkar ya, tasbih tahmid, ieu makan syahwat yang gue sodako teh. Kemudian dalam riwayat lain masih dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, meskipun kamu sekedar bertemu dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria itu kalau sekarang 3S ya, sapa, salam, senyum ya. Monte senyum-senyum acan kalituna kan tenanya te salam, itu kan menyakitkan hati. Karasaku orang ketemu seseorang yang tidak sapa, tidak salam, kan jadi keheul ya. Sama kita juga kepada yang lain begitu. Jadi jangan menganggap sepele. Menjadi orang yang mudah bergaul itu baik, daripada kita ini ada orang lain gigireun, ada teu wawuh cicing, teu nanya-nanya acan, itu sudah jauh dari kebaikan ya. Minimal kita nanya, tegur, sapa, salam ke yang sebelah kanan, ke yang sebelah kiri. Malasnya kita untuk bertanya, untuk senyum, itu sudah jadi dosa. Jadi jangan dianggap sepele. Kemudian hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sodakoh, setiap tulang dari manusia atau persendian harus sodakoh,
kulla yaumin, setiap hari, tatlu fihi syamsu, yang terbit padanya matahari. Jadi setiap hari kita harus sedekah sejumlah persendian tulang kita. Ta'dilu bainal isnain sedekah, adil di antara dua pihak juga sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, kamu menolong seseorang di kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, menaikkannya ke atasnya. Jadi pan hesenya naik onta, naik kuda teh dibantu, didorong agar dia bisa naik. Kalau sekarang anak kecil ditaikkan kanu motor. Saya kalau ke Alfa atau ke tempat mana bawa anak-anak 3, kalau ayah tukang parkir mang naikkan pun anak teh asa atuh asa dibantuan gitu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u, atau mengangkutkan ke atasnya barang-barangnya. Ya. Kita bawa barang berat, aya nu mantuan mang nurunkeun atau mengangkatkan, ya. Seperti kemarin Ustaz angkat jam sabaraha? Jam 2 peuting. Siap cenah abdi ngawal pan teh atoh, ya, meskipun malam-malam. Ustaz mulai jam sabaraha? Kita datang sudah siap. Tim angkut koper teh itu sangat membantu. Ya. Peureun cenah teu umrohna sugan ka benang pahala, ya, pasti dapat. Itu bagian dari ma'ruf. Jadi seakan-akan sepele tapi sangat bermanfaat. Wal kalimatu thayyibah shadaqah, kalimah thayyibah shadaqah. Kalimah thayyibah itu yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk kalimah thayyibah itu ucapan kita yang baik, yang tidak nyindir, yang tidak nyinyir. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah, setiap langkah yang dilangkahkan kaki menuju sholat itu adalah shadaqah. Sudah sering kita bahas, sebisa mungkin kita jangan pakai kendaraan, jalan kaki, kecuali kalau tidak mungkin. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah, dan menghilangkan kotoran di jalan juga shadaqah. Dalam riwayat lain dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam, sungguh diciptakan setiap orang dari bani Adam ala sittin wa thalathimi'ah, 360 mafsil persendian. Jadi kita harus sedekah sebanyak 360 kali setiap hari. Bagaimana dahe atuh piraku nyumbang 360 orang? Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Wa azala hajaron antarikin nas, menyingkirkan batu dari jalan, au syaukatan atau duri, au azman atau tulang, antarikin nas dari jalanan orang-orang, dari fasilitas umum, au amara bi ma'ruf au nahaan munkar, atau amar ma'ruf nahi munkar, ada datil kasittin wa thalathimi'ah, sampai 360 kali. Jadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, semua kebaikan hitung harus sampai 360 kali. Dan kita kemarin sudah bahas ya hadisnya. Anu hese cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Dan itulah kata Imam An-Nawawi, dianjurkan sholat 2 rakaat duha itu, meski di atas kendaraan, meski sedang nyaba, meski sedang sibuk lebar sedekah.
Kalau itu kita rutin amalkan setiap hari, fa innahu yumsi yauma idzin, maka sore harinya pada hari itu juga wa qad zahzaha nafsahu anin nar, sungguh dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi dengan 2 rakaat sholat duha itu jaminan kita menjauhkan diri dari neraka. Dan tentu bukan berarti cukup sholat duha nulai nanti, tetap tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, menyingkirkan gangguan atau kotoran dari fasilitas umum, itu semuanya masuk bagian dari sodakoh yang setiap harinya harus sampai 360 kali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.